makanya monggo, betul kata Dokter Elin, kemanapun pergi bawa debu yang suci lah. Debu yang suci yang kayak apa? Ya yang diambil dari tanah yang suci. Tanah yang kalau misalnya tanah di halaman kita bukan tanah yang paling atas ya, karena mungkin itu ada kotoran ayam, ada apa. Jadi ya, lapisan kedua. Jadi mungkin, yang penting gini, yakinkan dan pastikan bahwa tanah itu sama sekali tidak ada najis. Najis terlepas dari najis manusia, kotoran ayam. Kalau kotoran cacing boleh ya. Ya, pokoknya kita yakin mantap dan kering. Oke. Sekarang kalau misalnya orang yang sakit itu kan kadang pakai bantuan pampers tuh. Apa setiap dia mau sholat dia harus lepas pampers, ganti pampers baru. Kalau misalnya harus 5 kali kayaknya agak ribet itu Pak Ustadz. Ya. Jadi kira-kira gimana itu? Makanya gini, kalau kita kepingin yang suci beneran, iya otomatis harus begitu. Oh iya, kalau yang suci beneran, layu tidak dikodoni dan sebagainya. Makanya betapa sulitnya ketika orang sakit menjaga kesucian dalam ibadah. Sehingga solusinya ya nanti mohon maaf ketika sudah sembuh dia sebenarnya ngobrol selama dia sakit itu sudah paling aman. Yaitu contoh kecil pampers, belum mohon maaf yang pakai selang itu toh, yang titisnya diselang, nah itu kan sulit. Itu sulit. Karena itu hitungannya najis ya. Iya, makanya tetap dakwah kita kepada pasien itu selama jenengan di sini tetap sholat, apapun yang terjadi bahasanya semampunya. Tetapi nanti ketika sudah sembuh, tolong hitung, diulangi lagi berapa lama jenengan sakit. Nah itulah yang dikontrol. Kalau untuk rukhsah yang seperti orang dalam perjalanan ke Pak Ustadz itu gimana kalau misalnya sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat atau di jamak takdim, jamak takhir, kalau hitungannya dia bukan, misalnya kan ada juga orang yang sakit di tengah perjalanan, beliau sedang dalam perjalanan ke suatu kota, kemudian ternyata dia tuh hitungannya musafir dan dia sakit, jadi dia boleh nggak mengkosor dan menjamak takdim atau takhir? Ya. Jadi kaitannya dengan jamak maupun kosor ya, karena jamak itu juga sendiri sebenarnya. Kalau jamak kan menggabungkan dua waktu menjadi. Kalau kosor itu kan meringkas. Itu mau jamak kosor boleh-boleh saja. Itu nggak ada masalah selama ilmunya dia tahu atau teknisnya dia tahu. Nggak masalah itu. Dan sebenarnya jamak kosor itu lebih enak dipakai daripada hanya jamak toh. Artinya sudah dikumpulkan, masih diringkas. Contoh misalnya kita safar perjalanan yang sudah sesuai hukum boleh ya, 100 kilo dan sebagainya lah. Nah, kemudian begini, kita kan jamak juga bisa, kosor juga bisa. Lah, gimana enaknya? Enaknya dua-duanya diambil. Ya jamaknya juga dapat mengumpulkan, kosornya juga dapat karena ini hadiah. Bonus. Iya, bisa dibayangkan kok. Ketika dokter memberi sebuah hadiah kepada seseorang, kok orang itu nggak mau terima hadiah? Mohon maaf, saya yakin pasti kita dongkol atau nggak lega. Lu ngapain sih wong? Tapi mungkin bisa juga seperti ini Pak Ustadz, kalau bisa dalam perjalanan, dan perjalanan itu adalah perjalanan wisata ya, misalnya baratnya ya. Perjalanan wisata dan kita punya waktu yang agak lapang sebetulnya. Saya nanti sholat ini aja tetap, walaupun saya jatuh ke musafir saat ini, tapi saya merasa waktu saya tetap luang untuk mengerjakan sholat yang komplit misalnya. Bisa aja seperti itu Pak Ustadz? Boleh, sebenarnya itu boleh-boleh aja, hanya kan kita kepingin lah kalau ada kesempatan yang lebih enak atau keringanan, ngapain kita nggak ambil. Contoh gini, saya punya temen dok, temen saya tuh cerita, dia bepergian, mohon maaf ya, pakai mobil pribadi. Asumsi dia kalau mobil pribadi bisa berhenti kapanpun. Nah, ternyata apa? Macet. Mentok sholat asar, bisa dibayangkan. Duhur sudah sendiri, artinya nggak dijamak. Kan asar nggak bisa. Asarnya pun sudah nggak punya teman, kan nggak mungkin asar digabung dengan maghrib. Lah betul, ternyata di waktu asar dia kesulitan, cari musola sulit. Nah makanya
monggo lah, saya himbau ketika Allah memberi keringanan, ambil itu keringanan karena kita nggak tahu. Jadi kalau orang sakit pun dihukumi seperti musafir boleh? Ya, jadi ada keringanan selama memenuhi kriteria atau persyaratan. Oke, nah sekarang kalau orang sakit itu kan biasanya posisinya berbaring ya. Sedangkan seideal-idealnya sholat itu adalah berdiri sesuai rukun-rukunnya. Itu gimana cara menentukan misalnya, oh kamu sholatnya boleh duduk, berdiri. Kalau duduk harus gimana? Apa duduknya begini? Apa duduk sila? Apa duduk tahiyat? Atau duduknya selonjor? Atau kalau berdirinya berdiri seperti apa? Apa bisa sambil berdiri kayak orang di Masjid Haram tuh kadang-kadang sambil ini ambil kursi terus dia duduk. Nah gitu. Nanti kita praktekin ya. Sekarang teorinya dulu aja. Ya gini. Jadi orang kalau mau ibadahnya sempurna, ya sesuaikan dengan rukun-rukunnya. Berdiri itu termasuk rukunnya sholat. Hanya ketika kita nggak bisa berdiri, itu ada rusuh duduk. Lah untuk duduk itu yang paling baik kita awali kalau duduk ya. Awal sholat itu kita duduk iftiros. Iftiros itu berarti posisi duduk tahiyat awal. Ya, tahiyat awal berarti. Lah nanti ketika selesai atau mau salam diakhiri dengan tawaruk atau duduk tahiyat akhir. Itu kalau mau yang afdol. Ketika memungkinkan, karena ini kan orang-orang yang sebenarnya bermasalah dalam tanda kutip nggak bisa sempurna seperti berdiri. Nah kalau nggak bisa silahkan mau selonjor mau apa nggak apa-apa. Jadi kita pelajari dulu satu idealnya dulu. Iya. Ideal 1, ideal 2, ideal 3. Nah kalau ideal 1, ideal 2 tidak bisa, ternyata bisa juga kakinya selonjor begini. Ya. Terus kalau untuk perempuan tetap nutupin tetap kaki. Yang namanya aurat begitu biasa. Cuma nanti gerakannya aja yang tidak seperti orang normal, artinya tidak jengkang-jengkingnya seperti ini enggak, tapi ya nanti ada praktek sendiri orang yang duduk. Kemudian ada juga yang duduk seperti ini. Bisa kalau dilihat ada yang pakai kursi. Aduh ya seperti ini nanti tinggal bungkuk di pinggir bed bungkuk. Ada juga yang sholat dalam mobil. Oh ya, jadi nggak menghadap kiblat lagi ya, tergantung mobilnya kemana. Ya itu kan nanti juga ada cara sholat dalam mobil. Kemudian selanjutnya model katakanlah berbaring. Berbaring itu posisinya, mohon maaf ya, kan kepala di witan istilahnya. Jadi di witan itu timur ya. Nah, kemudian kakinya yang ke kiblat itu kakinya. Jadi kalau berdiri langsung menghadap kiblat. Iya, makanya sebenarnya mohon maaf, rumah sakit yang ideal harus mengikuti arah kiblat. Menatanya bed pasien paling tidak dok, ada yang diposisikan ke kiblat. Kemudian ini dengan gambaran kalau tidur ya, berbaring. Kemudian kalau miring itu persis orang yang di dalam kubur, kepalanya di utara, istilahnya menghadap sana. Nah itu makanya perlu disiapkan bed itu kalau Nah jadi untuk rumah sakit Islam atau yang berbasis syariah ya, ini harus melihat ini nih, dan juga selain posisi kamar mandi WC-nya juga harus jangan menggunakan kiblat. Kalau mandi itu ya sunatnya mandi wudu menghadap kiblat. Mandi menghadap kiblat. Iya, tapi sesuatu yang baik. Lah, tapi kalau BAB mohon maaf, jangan menghadap kiblat atau istilahnya ngungkuri kiblat. Berarti amannya ngalor ngidul atau utara selatan. Jadi kalau BAB posisinya menghadapnya ngalor dan ngidul ke arah selatan atau utara. Nah, itu amannya seperti itu kalau pakai istilahnya mata angin, arah mata angin. Kemudian ada lagi, nah kalau berbaring itu tadi ya, ada yang tiduran, ada yang berbaring. Nah, makanya kalau berbaring kepalanya di utara. Nah terakhir nggak bisa kedep, isyarat kedip-kedip. Nah, itu selemah-lemahnya sholat ya. Iya, kok nggak bisa kedip ya sudah, game itu. Ya game nggak, lo kalau kedep sudah nggak bisa ya disolati. Ini sholat itu tiang agama tetap, dan sakit tidak menggugurkan kewajiban kita untuk sholat. Harus tetap dikerjakan
sebisanya. Satu, itu kunci. Kemudian apakah itu kontraindikasi ketemu air atau tidak? Kalau misalnya tidak kontraindikasi, tetap wudhu. Jadi paling nggak ada yang membantu wudhu kalau misalnya orang yang memang tidak ini mampu ya diwudukan atau ditayamumkan. Kemudian kalau misalnya sudah ada yang lemes banget, mungkin di sampingnya bisa ikut membacakan ya, Allahu Akbar, gini ya. Saya sering lihat itu pasien. Ya, pokoknya bahasanya dibimbing ya, dibimbing sebisanya. Yang jelas gini, untuk orang yang batasan kapan dia batasan orang boleh tidak sholat itu ketika tagoyur akalnya atau akalnya sudah nggak stabil. Makanya madamal akli, selama orang itu masih berakal maka dia tetap wajib sholat. Hanya teknisnya kayak apa sesuaikan dengan situasi dan kondisi atau kemampuan dia. Sejauh mana selama ini kadang orang betapa mudahnya meninggalkan sholat. Loh, jangankan yang sakit, orang penunggu pasien. Banyak yang nggak puasa, padahal sekarang bulan puasa guys. Jadi ikut nggak puasa, padahal yang wajib puasa tuh yang nunggu tetap wajib kan. Jangankan puasa, sholat itu kok. Jadi sholat itu kadang. Banyak ideal ya. Idealnya, mohon maaf ini perlu disampaikan kok. Idealnya orang yang nunggu pasien ini orang yang selalu mengingatkan kepada pasien keluar dan sebagainya untuk selalu sholat. Nah, yang terjadi sudah nunggoni dia tidak sholat, tidak mengingatkan untuk sholat. Jadi malah hanya makan tok, maaf. Jadi dia nunggu pasien sudah nggak sholat, nggak ibadah, nggak mengingatkan yang sakit, malah hanya makan-makan, mengelemut tok. Nah ini di bulan Ramadan juga sama kasusnya kadang. Sudah hanya sehat badannya, kenapa enggak puasa? Tetapi memang alhamdulillah di sini di RSU sudah kita ingatkan, kita sampaikan, alhamdulillah para penunggu tetap puasa dan semoga paling tidak adanya ya talking atau kita speak seperti ini bisa membuka gambaran atau pengetahuan bahwa sholat tidak bisa ditinggalkan selagi dia posisi masih sadar atau normal. Jadi misalnya contohnya gini, orang menjalani sakit dan harus melaksanakan operasi. Di operasi itu kan ada pembiusan. Misalnya pembiusan startnya sebelum zuhur nih, operasinya lama banget sampai asar. Nanti dia bangun baru pas maghrib. Jadi untuk zuhur dan asarnya dia tidak sholat. Itu memang tidak perlu dikodo ya, karena waktu itu dia tidak sadar kondisinya. Pas maghrib dia bangun sudah, kalau kita istilahnya kompos mentis ya, sudah diajakin ngomong, udah bisa, udah sadar, dia udah kena kewajiban sholatnya dia. Iya. Jadi selama di situ ada titik-titik kesadaran, ya selama itu juga dia berkewajiban. Ini satu lagi Pak Ustadz. Ya. Kita kan punya banyak pasien hemodialisis nih. Kalau saya tuh bekerja di rumah sakit Islam, saya sampaikan semua pasien tetap harus sholat. Untuk kasus-kasus yang sangat berat, mungkin saya kasih tahu ini sementara jangan sholat dulu. Tapi sebagian besar pasien ada dengan kondisi stabil dan dia tetap kena kewajiban untuk puasa. Tapi pada saat menjalani hemodialisis dia batal karena mendapat cairan yang masuk ke dalam pembuluh darah. Tapi di hari selain hemodialisis dia tetap puasa dan puasa itu harus diganti ya Pak yang pas jadi. Jadi gini sebenarnya ya, aslinya gini kok, aslinya ada tubuh kita yang memang tidak boleh kemasukan dan ketika memasukkan membatalkan. Itu tubuh-tubuh yang betul-betul ada lubang penerus, ada lubangnya. Yang jelas ada lubang, coba kita ingat ada hidung, itu pasti lubang, jelas lubang. Kemudian telinga jelas lubang, mulut apalagi, lubang depan, lubang belakang. Itu lubang-lubang yang sudah tanpa ragu-ragu pasti membatalkan, itu pasti. Makanya jangankan orang sakit, orang sehat aja, mohon maaf, kalau memasukkan jari sampai sampai gini, sampai di sini, nggak boleh. Batal dia. Rasanya. Iya, karena gini, yang ini lubang yang di depan, ini lubang dohir, lubang yang memang kelihatan boleh diapa-apakan. Lah yang tidak boleh itu lubang yang batin. Artinya batin berarti dari luar sudah nggak kelihatan, itulah yang tidak boleh dimasuki. Makanya mohon maaf kalau gini kan nggak kelihatan, dia sampai batin, ini yang batal. Tapi kalau
lubang ini mohon maaf kotoran masih ada di sini nggak apa-apa. Tapi kalau sampai dimasukkan sini tetap batal. Tapi misalnya pas lagi wudhu tuh, wudhu kita bersihin sampai atas, sekali bersihin kotoran boleh dong? Ya, kan itu gini, bolehnya apa? Karena kalau dilihat pun akan kelihatan sebenarnya kan. Kalau dilihat, dipandang itu kan ini bagian rambut kotornya gini, boleh. Tetapi kalau sudah sampai di sini, ini yang sering terjadi, istilah Jawa ini wong mobil. Nggak boleh? Nggak boleh. Tuh Mbak Ratna dan mobil itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena sampai di batin itu dalamnya. Ya itu tadi yang pertanyaan saya tadi, kalau sambil wudhu sampai bersih wudhu sampai bersih kerak-keraknya di atas boleh tapi? Ya boleh selama yang dibersihkan kelihatan dari luar. Makanya kalau untuk wudhu sebenarnya gini, ini kan untuk istinsyak ya. Jadi sebenarnya kan air dimasukkan sedikit keluarkan lagi karena setan itu banyak sekali di kotoran rambut. Nah, kalau pas puasa untuk kehati-hatian ini kan sunnah. Jadi sebenarnya kayak berkumur, kayak ini karena sunnah. Lah untuk kehati-hatian cukup saja dipedot-pedot saja, bersihkan yang dohir, yang kelihatan. Tapi mohon maaf, jangan sampai gatal masukkan sini. Sama dengan kotoran telinga. Ketika kotoran telinga ada yang kelihatan, bersihkan. Tapi kalau gatal, mohon maaf sampai dalam nggak boleh. Ataupun saya. Ataupun mohon maaf pakai kata kalau mau bersihin harus pas buka ketika nggak puasa apa setelah buka atau ketika sahur. Makanya kalau istilah Jawa mengadakan dunia perkokokan itu artinya membersihkan. Jadi tolong diusahakan jangan pas puasa. Ini termasuk pakai katebat nggak boleh juga. Gitu. Sampai jualan. Kalau orang Jawa itu pakai ini malah pakai bulu klipik. Nah, ini hati-hati. Jadi lubang ini kalau keluar begitu ke dalam jangan ini yang perlu hati-hati. Jadi hanya bagian luarnya. Kalau masuk termasuk kaitannya dengan sebenarnya orang disuntik itu nggak batal. Kalau orang diinfus pun aslinya ya nggak batal lagi. Kenapa? Itu bukan lubang yang tadi itu, bukan yang asli lubang. Cuma dengan pertimbangan. Kalau memang dia kuat silahkan. Tetapi kalau dengan pertimbangan kok nanti mohon maaf malah fisiknya nyuwun sewu, nanti lemah dan sebagainya, ya diperbolehkan. Tetapi ada situasi. Tapi hakikatnya suntik infus itu hukumnya tetap tidak membatalkan karena yang disuntik bukan lubang yang betul-betul lubang. Nah, kecuali orang yang mohon maaf kemaluannya pakai selang itu kan dimasuki alat. Nah, itu yang membatalkan. Ya, jadi kayak vaksin itu apalagi vaksin itu aman. Makanya saya menyampaikan itu aman, hanya daripada mungkin ragu-ragu. Lah, itu tidak ada salahnya. Kalau ragu-ragu nggak mantep silahkan dikontrol. Kayak cuci darah HD itu kebanyakan cok nggak kuat karena saya lihat cok ada yang sambil makan ketika di HD itu ya silahkan. Tapi hakikatnya kalau kuat betul nggak masalah. Ada lagi dok mungkin yang perlu. Gini, misalnya gini, kalau orang BAB itu kadang-kadang kan selama kejadian terakhir tuh kan memang kalau mau bersihkan lubang BAB itu kan harus dimasukin sedikit karena ada sisa-sisa yang sekitar itu. Kalau pas BAB di luar pas lagi puasa itu tetap boleh dibersihin. Ya gini, jadi kalau lagi puasa itu harus ekstra hati-hati. Jadi kalau tetap tangan kok sampai masuk lubang dubur lah istilahnya. Kalau memang masuk itu batal. Makanya ada seorang kiai yang ketika puasa dia nggak berani BAB. Jadi mencoba kita menggeser jadwal BAB. Nah, kalau bisa digeser, kalau bisa. Kalau toh ternyata harus BAB nggak apa-apa. Cuma kalau yang biasanya bersih dalam artian duburnya dimasuki nyun saya. Lah ini ya jangan dimasuki, nanti batal. Lah bagaimana? Ya kita tetap artinya saya yakin tanpa dimasuki pun kalau nyun sewu sekitar lubang itu ditekan, dibersihkan dengan sabun, saya yakin juga akan bersih. Makanya meskipun tidak sampai dalam banget ngeten iki, ketika BAB yang penting kita ikhtiarnya dimaksimalkan. Daripada nanti nekat malah batal, mending ikhtiar, nggak apa-apa.
Lah makanya saya menyampaikan monggo yang pada BAB itu pakai sabun, karena sabun itu termasuk syarat kaitannya dengan alat yang mensucikan. BAB itu secara hukum fikih najisnya najis mutawasitoh. Artinya apa? Bukan ringan, tapi najis yang tengah, sedang, sehingga ketika menghilangkan itu harus hilang rasanya, hilang baunya, hilang rupa. Lah kalau rasa nggak mungkin karena itu najis, kan masa dijilat kan nggak mungkin. Tetapi kaitannya dengan bau dan rupa atau warnanya itu harus hilang. Kalau hanya diberikan pakai tangan itu hilang iya, bersih mungkin kelihatannya ya. Baunya ini, bau itu menjadi syarat kesempurnaan, harus suci. Lah makanya harus dibau. Sebenarnya kalau jujur orang yang BAB harus dibau. Oh kok masih ada aroma? Berarti harus disabun. Iya harus pakai sabun. Yang disabun bukan tangannya, tentu kembali ke sini. Makanya gini, habis BAB ketika terakhir pakai sabun cair enaknya, juk sabunnya nyuwun saya di dubur kita disabuni sama tangan kita, sehingga dubur bersih, tangan juga bersih. Itu kesucian yang sempurna seperti itu. Oke, jadi saya mau ngambil kesimpulan itu. Pertama, Vicky orang sakit, orang yang hidup akan suatu saat sakit. Sedangkan sholat adalah tiang agama yang harus dijalankan. Bagaimana sholatnya? Harus sebisanya, semampunya. Syaratnya sholat adalah dengan bersuci. Sucinya seperti apa? Harus sesempurna mungkin. Kalau nggak bisa level 2, level 3 yang ringan, atau tayamum. Kalau tidak bisa tayamum, ditayamumkan. Okay? Kalau nggak bisa sholat, disolatkan. Berarti sudah mati. Ya. Kemudian orang yang sakit akan mendapatkan ampunan Allah dengan satu syarat, dia harus ridho dan ikhlas akan penyakitnya, dan banyak berdoa. Apa yang bisa dilakukan? Bisa selawat, bisa tahmid, bisa tahlil, bisa istighfar, bisa banyak baca-baca doa, dan tidak banyak membuang waktu untuk menonton acara TV yang nggak jelas, baca WA yang nggak jelas, nonton YouTube yang nggak jelas. Karena orang sakit itu waktunya sangat berharga. Kalau mau menjadi orang sakit, doakan dia cepat sembuh dan minta doa dari si sakit buat kita juga ya Pak ya, karena doa seorang sakit adalah doa yang makbul. Kemudian sholatnya seperti apa? Sholat sebisanya pada waktu sholat. Kalau dalam waktu itu beliau dengan kondisi sangat bernajis, misalnya harus pempes atau segala macam, paling tidak sholat menghormati waktu. Dan kalau sudah sembuh, bayar di hari lain atau dikodok. Nah, kemudian ada tambahan kesimpulan lagi nggak Pak? Tadi saya simpulin gitu. Sholat dengan sempurna, kalau bisa yang satu adalah berdiri, karena berdiri pun sholat. Tapi kalau tidak bisa dengan duduk ataupun tidur, bukan tidur ya, tidur berarti nggak sadar. Berbaring, menghadapnya pun ada aturannya, jadi tidak sembarangan. Gitu ya. Apalagi ya. Nasihat untuk yang sakit adalah banyak sabar dan banyak doa. Dan selama orang masih punya akal wajib sholat, masih berakal, masih sadar. Masih sadar wajib sholat. Kalau sudah nggak mau sholat berarti dia posisi sudah ingin disolatkan. Oke, kita makasih banget. Ini nanti kita coba bikin prakteknya untuk Pak Ahmad Fauzi ya. Semoga teman-teman semua mendapat manfaat, karena saya juga mendapat ilmu banyak sekali nih. Saya nggak tahu kalau lagi puasa nggak boleh ngupil sembarangan, atau waktu membersihkan kotoran waktu BAB juga nggak boleh tangannya masuk ke dalam, karena itu membatalkan. Tapi kalau harus menunda, nanti BAB-nya pas waktu buka aja itu agak sulit, itu bisa orang udah kebiasaan. Ikhtiar hati-hati ya. Ikhtiar dulu guys. Oke, makasih banget. Kita tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.